Saya nggak tahu duri dalam daging apa yang sementara saudara alami. Tapi firman Tuhan ingatkan hari ini, hanya Yesus. Cari Yesus, andalkan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, melekat sama Tuhan Yesus. Di situ ada kekuatan, ada pemulihan, ada berkat, ada kemenangan. Benar Tuhan, kami percaya dalam tangan Tuhan semuanya diubahkan jadi luar biasa, jadi indah, jadi baik. Karena sungguh Kau Tuhan yang amat sangat baik dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya dalam kebaikan Tuhan kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya dengan ucapan syukur di tempat ini. Saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Bapa, kami doa Tuhan yang ajar didik bentuk setiap kami, apapun yang disampaikan berasal dari isi hati-Mu yang luar biasa, sehingga benar-benar semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Dan kami doa, kami bukan cakap menjadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, cakap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan kami juga menyerahkan bersatu hati, kami berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan Tuhan mengalir, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang layakkan, Tuhan yang mampukan. Bapa, jika ada dosa Tuhan memohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, hamba gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan hamba lemah tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati sempurna. Sekali lagi Tuhan, ini umat-Mu, ini jemaat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk, minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Sukacita Tuhan luar biasa tercurah. Haleluya, haleluya. Dari senyumannya kelihatan mana yang THR udah cair, mana yang belum. Haleluya. Biasa kalau THR belum cair senyumannya sepet gimana gitu saudara. Haleluya. Tapi saya percaya apapun keadaannya udah cair atau belum, anak Tuhan tetap bersukacita. Amin. Bilang sama kanan kirimu, dalam Tuhan ada sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara. Saya sempat pikir, aduh hari ini ada jemaat nggak ya? Takutnya udah pada mudik semuanya saudara. Tapi puji Tuhan semuanya tetap setia mencari Tuhan, semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat dan setia cari Tuhan, janji Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka saudara 2 Korintus pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-7 dalam 2 Korintus pasal yang ke-12. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca dengan nyaring. 3, iya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena maka aku diberi apa? Suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan. Sekali lagi 3, ya. Dan supaya aku jangan apa?
maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang untuk mengocok aku supaya aku jangan apa. Kalau saudara perhatikan, ada yang menarik dan saya garis berwarna beda saudara, adalah bicara tentang duri dalam daging. Sama-sama bilang sama saya, duri dalam daging. Nah, apa itu duri dalam daging saudara? Ini bicara tentang satu hal yang mengganggu saudara, suatu hal yang mengganggu atau menyiksa. Sekali lagi, duri dalam daging dampaknya adalah bicara tentang satu hal yang mengganggu atau menyiksa. Ini bisa berupa saudara, masalah, tantangan, persoalan, sakit penyakit, rancangan orang jahat dan lain sebagainya. Dan saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Paulus, siapapun bisa ngalamin yang namanya duri dalam daging. Gak peduli saudara bicara tentang sebagai seorang hamba Tuhan kah, saudara sebagai seorang jemaat kah, saudara sebagai seorang pelayan Tuhan kah, saudara mau rajin gereja atau tidak kah, saya mau bilang saudara, siapapun bisa ngalamin yang namanya duri dalam daging saudara. Saudara bisa lihat sosok seorang Paulus, dia adalah orang yang luar biasa, dia melayani Tuhan, dia mendedikasikan dirinya untuk Tuhan, tetapi ternyata seorang Paulus pun bisa ngalamin yang namanya duri dalam daging. Dan saya pun sebagai seorang hamba Tuhan, dalam pelayanan saya juga hari-hari ini saudara, beberapa minggu terakhir ini saudara, saya juga ngalamin yang namanya duri dalam daging saudara. Apa itu Pak Pendeta? Saudara masih ingat seseorang yang dapat bisikan itu? Masih ingat? Saudara yang nggak tahu tanya sama yang ingat. Saya mau bilang saudara, tadi dia datang lagi saudara. Saya mau bilang saudara, tadi dia datang lagi. Begitu saya nyampe, koordinator dan pengerja langsung bilang, Pak, dia ada lagi. Darah Yesus. Dan kali ini dia sudah duduk di tempat di mana saya keluar saudara. Jadi karena minggu lalu saya langsung keluar lewat belakang, lewat samping, dia sudah duduk di depan, dekat pintu keluar itu saudara. Oh Tuhan, saya mau bilang saudara, ini duri dalam daging. Ibarat tulang di leher, ini tulang ikan paus, saudara. Oh saudara, saya dalam khotbah saya tadi, hati nggak tenang, saudara. Menyiksa, deg-degan, saudara. Ngerasa jiwa terancam, saudara. Oh Tuhan. Dan akhirnya apa? Selesai saya khotbah, saya ajak jemaat nyanyi, saya ajak jemaat angkat tangan. Dengan mata iman pandang Tuhan, saya lari. Itu kalau jemaat tiba-tiba buka mata, loh pengangkatan sudah terjadi. Tetapi harus saya lakukan itu supaya saya selamat saudara. Akhirnya ketika saya langsung lari, terdengar suara tim saya, Kak, dia ngikut darah Yesus. Kenapa dia nggak doa nyanyian aja? Tapi karena ketika dengar itu saudara, saya sudah lari, makin kencang lari saya saudara. Saya makin kencang, saya udah lari langsung ke lift, tiba-tiba saya tungguin tim saya hilang entah kemana satu orang saudara. Ternyata saya dengar kabar, tim saya mengorbankan dirinya, dia tahan itu pintu supaya orang itu tidak ikutan keluar. Jadi ketika saya keluar, dia langsung tahan dari luar, dia tahan. Pergi aja Kak, aku tetap di sini. Persis film zombie. Oh Tuhan. Tapi karena pengorbanan itu saya bisa selamat sampai hari ini saudara. Saya mau bilang saudara, siapapun kita bisa ngalamin duri dalam daging, betul? Tapi saya mau bilang saudara, seperti yang saya bilang minggu lalu saudara, kabar baiknya saudara dan saya bukan dilahirkan, bukan diciptakan untuk kalah, tetapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Bilang kanan kirimu, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya hari saudara kita akan belajar dari sosok seorang Paulus saudara. Dalam konteks atau dalam judul saudara bicara tentang duri dalam daging, kita akan melihat apa kunci untuk menang atas duri dalam daging. Dan doa saya melalui firman Tuhan hari ini saudara dan saya akan melihat kemenangan bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci menang atas duri dalam daging? Yang pertama saya mencatat adalah identifikasi penyebab. Sama-sama bilang sama saya, identifikasi penyebab.
Sama-sama bilang sama, saya identifikasi. Coba sama-sama kita lihat saudara, ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Masih dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 6 sampai 7. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya, sebab sekiranya apa? Aku bukan orang karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan apa? Lebih dari apa yang atau yang mereka. Ayat yang ke-7, supaya aku jangan apa? Karena maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu apa? Supaya jangan aku meninggikan. Kalau saudara perhatikan, untuk menang seringkali kita bukan hanya harus tahu apa yang kita hadapi, tetapi apa penyebabnya saudara. Begitupun dengan apa? Menang atas duri dalam daging kita saudara. Kita harus tahu penyebabnya. Apa itu karena Tuhan atau karena diri sendiri saudara. Saya mau bilang saudara, dalam konteks Paulus, duri dalam dagingnya ini adalah Tuhan izinkan untuk apa? Supaya Paulus tetap rendah hati. Sama-sama bilang sama saya, tetap rendah hati. Amin. Kenapa? Karena ternyata ketika saya pelajari saudara, ada satu kutipan buku yang mencatat tentang Paulus saudara. Waktu dia masih jadi Saulus, dia adalah orang yang pernah sombong saudara. Makanya dikatakan begini dalam buku itu saudara, Saulus yang kemudian sebagai Paulus, dikenal sebagai Paulus, adalah seorang Yahudi yang awalnya sangat-sangat sombong dan menganiaya pengikut Yesus. Tetapi kemudian bertobat dan menjadi rasul penting dalam penyebaran Injil. Makanya ayat yang ke-6 saudara, ayat yang ke-6 boleh munculkan ayat yang ke-6, dikatakan begini saudara, kata Paulus di ayat yang ke-6, dikatakan sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan apa? Orang bodoh lagi. Jadi dulu dia pernah bodoh. Kenapa? Karena dia punya kesombongan yang luar biasa. Nah makanya dia mengerti bahwa apa? Oh, ini penyebabnya adalah karena Tuhan. Tuhan izinkan ini supaya apa? Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, aku tidak bermegah, aku tidak menjadi pribadi yang sombong saudara. Dan saya mau bilang sekali lagi saudara, ini memang penting untuk kita sadari. Kenapa begini saudara? Bahwa tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tidak ada yang terjadi. Sama-sama bilang sama saya, tanpa seizin Tuhan. Amin. Semuanya dalam otoritasnya Tuhan. Bahkan sehelai di rambut kita nggak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Makanya saya mau bilang saudara, iblis nggak mungkin bisa menyentuh saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Amin. Kita harus pahami dulu ini saudara. Kenapa? Karena kalau enggak kita bisa salah sangka. Kalau sampai kita bilang, oh iblis bisa sentuh saya tanpa seizin Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita sementara mendeklarasikan iblis lebih berkuasa daripada Tuhan. Kalau saudara dan saya ngalamin duri dalam daging, saya mau bilang saudara, sekalipun itu berasal dari iblis, tetapi itu tidak akan menimpa kita kalau Tuhan gak izinkan saudara. Saudara ingat Ayub? Ayub disentuh sama iblis. Tapi saya mau bilang saudara, itu dalam otoritasnya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang izinkan. Makanya ketika iblis minta izin sama Tuhan, Tuhan boleh nggak sentuh Ayub? Ayub. Tuhan bilang apa? Boleh, asalkan jangan kau ambil nyawanya. Artinya apa? Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada duri dalam daging dalam kehidupan setiap kita, itu karena Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, karena Tuhan. Kenapa? Karena begini saudara, ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Dan untuk mencapai semua itu kadang-kadang Tuhan bisa izinkan duri dalam daging. Makanya Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan duri dalam daging. Sekali lagi bisa berupa masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, rancangan orang jahat. Tetapi tujuan Tuhan untuk supaya apa? Kita mencapai rancangan damai sejahtera. Pak Pendeta, tapi kan duri dalam daging itu menyiksa Pak Pendeta. Duri dalam daging itu membuat kita mengalami keadaan yang tidak mudah. Saya mau bilang saudara, ya, karena tanpa itu seringkali nggak ada pertumbuhan di sana. Makanya saya suka satu quotes dari seorang C.S. Lewis. Dia bilang begini saudara, Tuhan berbisik kepada kita dalam sukacita kita, berbicara melalui hati nurani kita, tetapi apa? Berteriak dalam rasa sakit kita. Itu adalah megafonnya untuk apa?
Kalau nggak pakai bicara tentang duri dalam daging, kadang-kadang ada banyak orang nggak mau dengerin Tuhan, nggak mau melangkah sesuai dengan arahan Tuhan. Makanya kadang-kadang Tuhan bisa izinkan duri dalam daging untuk membuat kita mencapai rancangan damai sejahteranya. Makanya Rick Warren juga bilang begini, saudara, Tuhan lebih tertarik pada karakter Anda daripada kenyamanan Anda. Dia lebih memilih atau dia lebih peduli tentang membuat hidup Anda kudus daripada membuat hidup Anda mudah. Makanya duri dalam daging Tuhan izinkan untuk apa? Sekali lagi saudara, mencapai rancangan damai sejahteranya. Katakan amin. Jadi yang pertama, boleh munculkan gambarnya. Yang pertama, duri dalam daging kita harus identifikasi. Oh, yang pertama karena Tuhan. Tetapi ada yang kedua, yaitu karena diri. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang ngalamin duri dalam daging bukan karena Tuhan, tapi karena diri sendiri. Kok bisa Pak Pendeta? Karena Tuhan menciptakan kita dengan free will. Contoh yang paling sederhana, ini kalau khotbah berat, teologis, jemaatnya liar, aing Pak Pendeta liar. Saya akan pakai contoh yang sederhana. Duri dalam daging akibat diri sendiri. Karena diri sendiri adalah contoh begini. Gaji 5 juta, gaya hidup 20 juta. Jadi ketika akhirnya dia ditelepon debt collector, dia kejar-kejar debt collector, itu karena dirinya sendiri, bukan karena Tuhan. Betul? Tuhan sudah siapkan berkat 5 juta 1 bulan. Tapi karena dia mencobai Tuhan, ada loh begitu loh. Ada loh orang kadang-kadang bukan beriman tapi mencobai Tuhan. Gaji berkat yang Tuhan siapkan 5 juta 1 bulan. Gaya hidupnya 20 juta 1 bulan. 15 jutanya dari mana? Biar Tuhan yang sediakan. Gaji 5 juta, dia kredit Pajero. Darah Yesus. Itu saya lihat di TikTok, itu ada. Anda mau hidupmu penuh tantangan? Ada mau hidupmu penuh dengan semangat dan adrenalin? Dengan gaji 5 juta, cobalah Anda kredit Pajero. Akhirnya tiap bulan ditelepon debt collector, shalom. Ada sukacita, ada cicilan. Tuhan, kenapa kau izinkan duri dalam daging ini menjadi bagian dalam hidupku? Malaikat yang datang, lu. Gara-gara lu. Nangkap sampai di sini? Ada orang ngalamin duri dalam daging, dalam penyakitnya, dalam kesehatannya. Kenapa? Karena diri sendiri, bukan karena Tuhan. Ketika sakit, penyakit datang, Tuhan, kenapa kau izinkan duri dalam daging ini? Malaikat datang. Ada banyak rumah tangga ngalamin duri dalam daging, bukan karena Tuhan ingin membentuk rumah tangganya, tapi gara-gara dia yang akhirnya rumah tangganya dalam keadaan duri dalam daging. Masalah, tantangan, persoalan kehidupan. Shalom. Shalom ibu-ibu. Ada banyak rumah tangga ngalamin duri dalam daging. Suami nggak mau pulang. Suami lebih senang di luar daripada di rumah. Bukan karena Tuhan, tapi karena, mohon maaf, karena cerewetnya ibu-ibu. Akhirnya suaminya nggak betah di rumah gara-gara apa? Karena diri sendiri. Amin. Shalom bapak-bapak. Kadang-kadang ada rumah tangga ngalamin duri dalam daging. Bapak-bapak ngalamin duri dalam daging dalam rumah tangganya. Karena diri sendiri, Pak. Iya, Pak. Sama aja bapak-bapak di sini nggak ada amin sama sekali. Oh, kami nggak mau kalah, Pak. Iya, Pak. Saya ngalamin duri dalam daging. Istri saya marah-marah terus, Pak. Saya mau mancing, dimarah-marahin terus, Pak. Saya mau nongkrong sama teman-teman saya, dimarah-marahin terus, Pak. Saya ngapain aja, dimarah-marahin terus. Saya mau bilang, kadang-kadang karena dirimu sendiri. Ada banyak istri-istri marah-marah ke suami karena suaminya yang memang ngeselin. Betul ibu-ibu? Yang begini aja kencang, amin. Betul. Saya mau bilang ya, saya mau kasih tahu buat bapak-bapak, saya selalu ingatkan, Pak. Ini kunci, Pak. Ini diantara kita, ibu-ibu jangan dengar ya. Ibu-ibu nggak akan marah selama transferan lancar, Pak. Kalau
Kalau transferan lancar Pak, kok mau mancing, mulai dari mancing ikan sampai mancing keributan? Kau mau nongkrong dari pagi sampai malam, bahkan kau mau mencari kitab suci ke barat Pak. Selama kau udah bilang, ma, papa udah transfer ya, istrimu akan bilang, silakan Pak, pergilah dengan damai. Betul ibu-ibu? Mata duitan. Saya mau bilang saudara, ada yang karena diri sendiri. Shalom anak muda. Kadang-kadang hidupmu duri dalam daging karena dirimu sendiri. Orang tua marah-marah karena kau yang malas belajar. Orang tua udah bayar sekolah mahal-mahal, bukannya main belajar, main HP terus. Mabar. Orang tua udah mau jungkir balik bayar kau punya uang sekolah. Pantas orang tua marah. Udah mau ujian besok, bukannya belajar, main TikTok. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari diri sendiri. Nah, setelah kita identifikasi mana ada yang karena Tuhan, ada karena diri sendiri, gambar selanjutnya, yang kedua saya mau bilang saudara, milikilah respon yang benar. Sama-sama bilang, sama saya responi dengan benar. Sama-sama bilang, sama saya berespon dengan benar. Coba kita lihat sekali lagi urutannya. Setelah kita tahu, oh ini karena Tuhan, oh ini karena diri sendiri. Yang pertama, kalau karena Tuhan, pikulah, hadapilah dengan suka. Sama-sama bilang, sama saya sukacita. Coba kita lihat ayat yang ke-10, sama-sama kita baca. Ayatnya yang ke-10 dikatakan apa? Karena itu aku senang dan rela di dalam siksaan, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku Paulus sukacita. Kenapa? Karena dia tahu semuanya ini untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Jadi kalau kau sadar, oh duri dalam dagingku karena ini untuk kebaikanku datang dari Tuhan. Saya mau bilang saudara, pikul dengan sukacita, jalani dengan sukacita karena semua itu baik. Katakan amin. Tetapi kalau itu karena dirimu sendiri, sama-sama bilang, sama saya Saya mau bilang saudara, kalau kau sadar ini karena diri sendiri, rubah yang tadinya cuman joget-joget, belajar. Amin. Yang terakhir, mencari. Sama-sama bilang, sama saya mencari Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya melekat pada Tuhan. Kita lihat ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Ayat yang ke-8. 3, ya. Tentang aku sudah berapa kali? 3 kali berseru kepada Tuhan supaya. Sekali lagi saudara, bagian awal tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada. Paulus tahu bahwa dia harus mencari Tuhan. Makanya itu yang dilakukan saudara. Makanya kalau saudara ingat kisah urutan yang tadi, saudara boleh munculkan lagi. Ketika kita sadar, oh ini dari Tuhan. Ketika kita sadar, oh ini karena dari diri sendiri. Kita harus responi dengan benar. Kalau dari diri sendiri, bertobatlah. Dan setelah bertobat, pastikan kita senantiasa melekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena tanpa kemelekatan kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Kita bahas 2 minggu lalu tentang Daud. Kenapa Daud jatuh? Karena dia terlena dengan kenyamanan. Ternyata sudah tidak melekat lagi sama Tuhan. Akhirnya sekalipun dia WL yang luar biasa, dia bisa ngalamin kejatuhan. Siapapun kalau nggak melekat sama Tuhan, please jangan ada kesombongan rohani. Oh Pak Pendeta, saya mah anaknya gereja banget Pak. Bahkan orang sampai pikir saya security gereja Pak. Minggu lalu orang pikir saya koordinator Pak. Karena dari pagi sampai malam saya di situ. Sekarang orang pikir security gereja. Kenapa? Karena dari Betos belum buka, saya udah depan Betos. Betos udah pulang, saya masih depan Betos Pak.
Saya mau bilang, please jangan ada kesombongan rohani. Siapapun kita, kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, kita bisa ngalamin kejatuhan, saudara. Oleh sebab itu pastikan, sama-sama bilang sama saya melekat dengan Tuhan. Nah selanjutnya, kalau kita sadar itu dari Tuhan, kita sudah pikul dengan sukacita sama. Tetap ujung-ujungnya harus melekat sama Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, sekalipun Paulus, dia juga tersiksa dengan duri dalam dagingnya. Sekalipun seorang rasul sehebat Paulus, dia juga ngalamin keadaan yang tidak mudah. Ketika dia memikul, ketika dia menanggung duri dalam dagingnya. Tapi kenapa dia kuat? Karena dia adalah pribadi yang melekat sama Tuhan. Gembala sidang kita dalam segala keadaan yang tidak mudah yang mereka alami, duri dalam daging yang harus mereka alami. Kenapa mereka kuat? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang melekat sama Tuhan. Dan saya mau bilang ini penting. Tanpa kemelekatan tidak ada kekuatan, saudara. Saya akan tutup dengan satu kesaksian. Saya pernah ngalamin kondisi itu. Ini masih punya korelasi dengan kesaksian minggu lalu. Saya sudah tahu bahwa Tuhan sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber mujizat. Tapi saya jujur, kita kan manusia, kadang-kadang kedagingan kita kadang-kadang saudara suka ngeyel ya, suka variasi. Kita udah tahu bahwa cuman Tuhan nih. Tapi ketika kita ngalamin masalah, tantangan, persoalan, duri dalam daging, kedagingan kita suka pikir, minta tolong sama siapa ya? Cari siapa ya? Berharap sama siapa ya? Oh dia kan teman saya. Oh dia kan orang punya jabatan. Oh dia kan pernah saya tolong. Harusnya sih dia mau tolong saya. Kedagingan kita akhirnya mencari yang lain di luar Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya nggak ada kekuatan. Minggu lalu saya cerita, orang yang saya pikir mau tolong saya malah justru tusuk saya dari belakang. Akhirnya bukan cuma nggak kuat, hancur. Tuhan ingatkan saya satu kata yang paling penting dalam lagu itu, yaitu kata hanya. Jangan yang lain. Tuh kan kecewa kan? Tuh kan gak kuat kan? Tuh kan makin buruk kan? Kenapa? Karena mencoba cari yang lain di luar Tuhan, padahal anak Tuhan harusnya sudah tahu hanya Yesus. Saya nggak tahu duri dalam daging apa yang sementara saudara alami, tapi firman Tuhan ingatkan hari ini, hanya Yesus. Cari Yesus, andalkan Yesus, berjalan bersama dengan Yesus, melekat sama Tuhan Yesus. Di situ ada kekuatan, ada pemulihan, ada berkat, ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melekat sama Tuhan. Hanya cari Tuhan. Di situ ada kemenangan, ada pemulihan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tadi siang saudara di salah satu cabang di Alam Sutra, ada seorang ibu datang sama saya dan dia bilang, Pak terima kasih doa-doanya Pak. Setiap masalah tantangan yang saya hadapi dan Bapak doakan, saya ngalamin mujizat Pak. Dan saya bilang, ibu ini Bu, jangan bilang terima kasih sama saya. Saya manusia biasa. Saya cuma seorang hamba Tuhan. Kalau ibu lihat mujizat, ibu lihat kuasa terjadi, itu karena Tuhan, bukan karena saya. Jadi bilang terima kasih sama Tuhan, bukan sama saya. Saya mau bilang saudara please, sekalipun saudara mengidolakan hamba Tuhan, jangan andalkan hamba Tuhan. Sekalipun saudara diberkati melalui pelayanan seorang hamba Tuhan, setiap dalam masalah, tantangan, persoalan, sakit, penyakit, pribadi yang harus pertama kali muncul dalam pikiranmu harus Tuhan. Karena kalau kau cari manusia kau bisa kecewa. Kau cari manusia kau gak akan kuat. Tapi kalau kau cari Tuhan, ada ketenangan yang sejati, ada damai sejahtera yang sejati. Karena dia Tuhan yang luar biasa. Saya nggak tahu sekali lagi apa yang saudara hadapi, tapi please tanamkan
dalam hati dan pikiranmu. Katakan, hanya Yesus jawaban hidup. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan sambil angkat tanganmu.